Baik, selamat pagi semuanya. Terlebih secara khusus saya ingin menyapa Ibu Pendeta Dr. Murtini Hehanusa. Selamat datang di Fakultas Teologi Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma, walaupun secara online, tetapi kami sangat senang, berterima kasih atas kesediaan dari Ibu Pendeta Murti untuk mengisi perkuliahan kita hari ini. Selamat datang sekali lagi, kami senang sekali. Dan tentunya kami akan belajar banyak pagi hari ini mengenai tata organisasi, tata kelola, dan juga peran perempuan di dalam gereja, terkhusus ya di dalam gereja Kristen Protestan, dan secara khusus dari gereja GKJ. Dan seperti yang kita rencanakan bersama, dari program kita hari ini, kita akan belajar bersama ya. Jadi nanti kesempatan saya buka seluas-luasnya setelah Ibu Pendeta Murti menyampaikan presentasinya. Kita punya waktu sampai jam 11. Sudah termasuk tanya jawab, diskusi. Maka karena ini kesempatan istimewa, maka nanti saya persilahkan bagi semua mahasiswa, mahasiswi untuk menyampaikan pertanyaan terkait dengan apa yang ingin diketahui dari saudara-saudari kita gereja di sekitar kita juga gitu. Baik, kita mulai dengan doa terlebih dahulu. Minta tolong Suster Grace untuk memimpin dengan doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas kesempatan pada siang hari ini kami boleh berjumpa kembali secara virtual untuk perkuliahan kami, dan secara khusus kami bersyukur kepadamu atas kesempatan penuh rahmat dan berharga ini, atas kehadiran Ibu Pendeta Murtini Hehanusa. Semoga melalui pertemuan ini kami boleh saling menimba pengalaman dan juga mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta bagi kami, sehingga boleh memperkaya wawasan kami dan juga menjadi bekal dalam hidup kami. Semuanya ini kami persembahkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Suster Grace untuk doanya, dan kita langsung masuk ke acara kita, program kita hari ini secara khusus. Kita akan mendengarkan bersama dan nanti berdiskusi atau tanya jawab bersama dengan Ibu Pendeta Dr. Murtini Hehanusa. Beberapa waktu yang lalu kita sudah mendengarkan atau masukan atau informasi dari Pak Hehanusa, ya, yang tidak lain adalah suami dari Ibu Pendeta Murtini Hehanusa ini. Dan sebentar saya membacakan atau menyampaikan kurang lebih kurikulum vitae dari Ibu Pendeta Murti. Ya, panggilannya Ibu Pendeta Murti. Setahu saya, ya ini Bu Murti masih bergabung ya, atau tampaknya sedikit ada trouble untuk jaringan internetnya. Kita tunggu sebentar untuk terkonek lagi dengan kita ya. Tetapi saya membaca atau menyampaikan terlebih dahulu untuk Ibu Pendeta Murtini Hehanusa dari Gereja Kristen Jawa. Setahu saya dari Gereja Kristen Jawa Jatimulyo ya Ibu Murti. Nanti bisa dikoreksi kalau saya salah. Pendidikan terakhir dari setahu saya dari Jerman juga, atau bahkan bersamaan ketika Pak Pendeta Hehanusa dulu kesempatan bersama dengan kita itu
sudah menyampaikan informasi juga gitu. Tampaknya studi bersama di Jerman gitu. Dan sekarang Ibu Murti studi lagi, yaitu magister manajemen kayaknya. Wah, ini belajar terus ini. Dan nanti tentu akan memperkaya kita semua, ya. Pengetahuan kita atau yang ingin kita ketahui. Maka silahkan nanti semua mahasiswa-mahasiswi untuk mempersiapkan pertanyaan, hal yang ingin didiskusikan, karena kita tidak setiap waktu bisa bertemu, bercakap-cakap dengan ibu atau bapak pendeta, maka nanti kita pakai seoptimal mungkin. Baik, itu pengantar dari saya. Sekali lagi terima kasih Bu Murti atas kesediaannya. Selamat datang, dan waktu saya berikan sepenuhnya bagi Ibu Murti untuk menyampaikan apa yang sudah dipersiapkan, dan sekaligus nanti untuk bertanya jawab dengan mahasiswa-mahasiswi dari Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma. Monggo, Ibu Murti. Iya, selamat pagi Romo Subali dan teman-teman semua. Selamat pagi, Bu. Mohon maaf ini tadi nggak stabil internetnya. Semoga ini sudah baik ya. Saya terlambat 2 kali. Mohon maaf. Iya. Ini saya di kampus Duta Wasana karena apa? Di tempat kami itu listriknya sedang mati. Oh. Iya. Iya, saya boleh share screen ya Romo ya? Silakan. Ya. Iya. Oke, teman-teman bisa melihat? Romo bisa melihat? Bisa. Iya, Ya, jelas ini. Iya. Oke. Oke. Nah, teman-teman, saya diminta Romo Subali. Terima kasih Romo untuk waktu yang diberikan kepada saya, kesempatan yang diberikan kepada saya. Dan ya, tema yang diberikan kepada saya tata organisasi, tata kelola gereja Protestan, dan kepemimpinan perempuan di dalam gereja. Nah, Romo ngendiko, maaf, kalau saya bahasa Jawa nggak boleh ya. Romo menyampaikan bahwa tolong disisipkan tentang sejarah DGI gitu. Makanya sebelum sampai ke tata gereja dan tata kelola gereja Protestan serta kepemimpinan perempuan di dalam gereja, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk melihat terbentuknya DGI yang kemudian menjadi PGI. DGI itu Dewan Gereja-Gereja di Indonesia, PGI itu Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, itu nama yang baru. Nah, Romo dan teman-teman semua, sejarahnya terbentuknya DGI pada mulanya adalah sebelum Perang Dunia Kedua, itu memang ada upaya untuk mendirikan suatu dewan yang membawai pekerjaan. Jadi ada banyak sending yang ada di Indonesia, kan yang berbasis suku, dan sebelum Perang Dunia Kedua itu sudah ada inisiatif untuk memayungi semuanya dalam satu dewan. Gitu. Nah, terkait dengan itu, karena kemudian pecah Perang Dunia Kedua, maka baru setelah Perang Dunia Kedua itu berdiri 3 buah dewan gereja di daerah. Ada 3 daerah, yaitu Dewan Permusyawaratan Gereja-Gereja di Indonesia yang berpusat di Yogyakarta, itu Mei 1946. Kemudian Majelis Usaha Bersama Gereja-Gereja di Indonesia bagian timur, pusatnya di Makassar, itu 9 Maret 1947. Dan juga Majelis Gereja-Gereja bagian Sumatera, itu awal tahun 1949, itu di Medan. Jadi pada mulanya itu ada 3 dewan, semacam Dewan Permusyawaratan Gereja-Gereja, begitu ya. Nah, kemudian pada tanggal 6 sampai 13 November 1949 diadakan konferensi persiapan dewan-dewan gereja di Indonesia. Nah, disitulah kemudian muncul kerinduan untuk memang benar-benar menggarap ini sehingga menjadi wadah keesaan bagi gereja-gereja Protestan di Indonesia. Nah, pada tanggal 21 sampai 28 Mei 1950 itu konferensi pembentukan dewan-dewan gereja di Indonesia.
bertempat Nyuwun di sewu Ibu Murti. iya, iya. Kayaknya slide-nya belum jalan nih itu. Oh gitu ya Romo ya. Sebentar, saya stop dulu. Iya. Berarti mungkin ini ya Romo, apa nggak usah pakai animasi kali ya? Enggak apa-apa kok, Iya. Bu. Mungkin di ini. Iya. Oke. Oke. Lalu di ini yang lebar Kalau itu. ini Gitu. bisa Romo. Bisa sekarang. Iya. Kadang-kadang begitu Romo. Jadi kalau apa namanya pakai animasi malah nggak jalan. Saya nggak usah pakai animasi ya Romo ya. Monggo. Iya supaya. Tapi kelihatan ya Iya, fontnya ya. kelihatan. Oke, iya. Ya, saya ulangi teman-teman ya. Jadi terbentuknya DGI, Dewan Gereja di Indonesia, Dewan Gereja di Indonesia itu diinisiasi sebelum Perang Dunia Kedua. Ada upaya untuk memayungi, mewadahi gereja-gereja yang dilahirkan oleh sending gereja-gereja Protestan, gitu ya. Di Indonesia itu lahir gereja-gereja itu kebanyakan gereja-gereja berbasis suku, gitu. Nah, tapi karena Perang Dunia Kedua pecah, kemudian belum jadi, sehingga baru setelah Perang Dunia Kedua itu didirikan 3 buah dewan gereja, yaitu Dewan Permusyawaratan Gereja-Gereja Indonesia yang pusatnya di Yogyakarta itu tahun 46, lalu Majelis Usaha Bersama Gereja-Gereja di Indonesia bagian timur itu pusatnya di Makassar tahun 1947. Kemudian Majelis Gereja-Gereja bagian Sumatera itu awal tahun 1949 di Medan. Kemudian tanggal 6 sampai 13 November 1949 itu diadakan konferensi persiapan Dewan Gereja-Gereja di Indonesia. Nah, setelah itu pada tanggal 21 sampai 28 Mei 1950 konferensi pembentukan Dewan Gereja-Gereja di Indonesia bertempat di Sekolah Tinggi Teologi Tinggi Jakarta ya, STT, Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, di STT Jakarta sekarang STFT Jakarta. Itu waktu dihadiri oleh 30 gereja, 30 sinode gitu ya. Kemudian pada tanggal 25 Mei 1950 itu anggaran dasar DGI, Dewan Gereja-Gereja di Indonesia, itu disetujui oleh peserta konferensi, sehingga tanggal tersebut ditetapkan sebagai tanggal berdirinya Dewan Gereja-Gereja di Indonesia. Jadi resmi itu 25 Mei 1950. Nah, tujuan Dewan Gereja-Gereja di Indonesia itu yang ada di manifest pembentukan DGI, ini masih ejaan lama ya, Romo dan teman-teman semua, itu tujuan terbentuknya Dewan Gereja-Gereja di Indonesia adalah tanda keesaan Kristen. Jadi di dalam manifest pembentukan DGI itu, para pendiri DGI itu menyatakan bahwa Dewan Gereja-Gereja di Indonesia adalah karunia Allah bagi kami di Indonesia sebagai satu tanda keesaan gereja yang benar, menuju pada pembentukan satu gereja di Indonesia menurut amanat Yesus Kristus, Tuhan dan Kepala Gereja, kepada umatnya untuk kemuliaan nama Tuhan dalam dunia ini. Jadi ini pernyataan dari manifest pembentukan DGI. Nah, kemudian, ini DGI gitu ya teman-teman ya. Kemudian anggota DGI yang kemudian menjadi PGI itu terdiri dari beragam latar belakang teologis, denominasi, suku, ras, tradisi budaya, dan tradisi gerejawi. Itu tidak dilihat lagi sebagai perbedaan yang memisahkan, tetapi diterima sebagai memperkaya kehidupan gereja-gereja sebagai tubuh Kristus. Nah, dengan semangat yang seperti ini, maka DGI, Dewan Gereja-Gereja di Indonesia itu berganti nama menjadi PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, yang disahkan pada tahun 1984 pada sidang raya ke-10 Dewan Gereja-Gereja di Indonesia di Ambon. Gitu ya, jadi baru menjadi PGI, jadi perubahan dari DGI menjadi PGI itu tahun 1984, itu dengan asumsi bahwa
nama persekutuan itu lebih dihayati sebagai pemersatu gitu ya, sebagai yang menyatukan perbedaan itu tadi. Nah, komitmen PGI itu menyatakan satu gereja yang esa di Indonesia. Keesaan itu bukan ditunjukkan sebagai organisasi yang satu gereja karena memang sangat sulit gitu ya. Keesaan itu ditunjukkan melalui kebersamaan dalam kesaksian dan pelayanan, persekutuan, saling menolong dan saling membantu. Jadi keesaan yang dimaksud adalah keesaan dalam tindakan, dalam melakukan kegiatan visi dan misi bersama. Kalau saya boleh merefer dulu awal-awalnya itu GKJ dan GKI misalnya gitu ya, dulu itu satu sebetulnya karena berasal dari Sending Reformed gitu. Tapi karena kulturnya berbeda, GKI itu kebanyakan orang Tionghoa, lalu GKJ kebanyakan orang Jawa, sehingga kemudian mereka mengadakan persekutuan sendiri-sendiri, yang kemudian karena ini orang Jawa nggak bisa bahasa Melayu, orang Tionghoa nggak bisa bahasa Jawa gitu. Jadi awalnya tuh hal yang sederhana begitu, kemudian berkembang sendiri-sendiri. Dalam prakteknya itu misalnya GKI Purworejo gitu ya, itu didewasakan oleh GKJ Purworejo karena itu satu sending. Oleh karena itu pula ada lembaga-lembaga kerjasama sampai sekarang milik kedua sinode ini, GKJ dan GKI SW Jateng. GKJ itu Gereja Kristen Jawa, GKI SW Jateng itu Gereja Kristen Indonesia, Sinode Wilayah Jawa Tengah. Saya bekerja di salah satu lembaga milik kedua sinode itu. Nah, memang kesulitan gereja-gereja Protestan itu karena basis sukunya kuat, basis tradisi tradisi setempatnya kuat begitu. Dulu walaupun sama-sama Jawa, GKJTU dan GKJ dulu tahun 49-an itu juga pernah bersatu, tapi juga pisah lagi gitu. Itu karena sendingnya berbeda kalau itu ya. Jadi ada banyak macam faktor begitu yang menyebabkan gereja-gereja Protestan itu di Indonesia nggak bisa bersatu secara organisatoris gitu, secara organisasi. Sehingga yang ada adalah satu dalam lembaga yang namanya PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Dan hanya itu yang bisa dilakukan. Nah, karena berbagai ragam gereja itu, termasuk ada gereja Isa Al-Masih, ada gereja Bethel juga, tapi gereja Bethel itu nanti Bapak Ibu teman-teman sudah mendengarkan tentang berbagai macam aliran gereja, itu Bethel juga banyak sekali gitu ya. Ada yang masuk PGI, ada yang masuk PGLII, nanti saya akan menyinggung sedikit. Tapi terkait dengan PGI, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, itu dalam rangka supaya menjaga kesatuan bersama, itu ada yang namanya 5 dokumen keesaan gereja, LDKG. Biasanya disingkat begitu. Yaitu pokok-pokok tugas panggilan bersama. Yang kedua, dokumen pemahaman bersama iman Kristen. Lalu piagam saling mengakui dan saling menerima, misalnya baptisan, kan ada banyak macam baptisan gitu ya. Ada yang dipercaya, ada yang diselamkan dan sebagainya, tetapi gereja-gereja yang bersatu dalam Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia mengakui 5 dokumen ini dan mengakui baptisan yang ada, gitu ya. Meskipun tradisinya berbeda-beda, tetapi saling diterima, saling diakui. Lalu yang kelima, yang keempat, itu tata dasar Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Kemudian dokumen yang kelima itu kemandirian teologi, daya dan dana. Jadi masing-masing sinode yang bergabung menjadi PGI itu masing-masing mendanai sendiri-sendiri. Cuma kemudian ada iuran dalam rangka supaya PGI tetap eksis begitu. Nah, sampai dengan tahun 2021, PGI telah menghimpun 91 gereja atau sinode. Dan ada 27 PGI wilayah. DIY itu PGI wilayah sendiri, Jateng sendiri, tapi total di Indonesia ada 27 PGI wilayah. Nah, Romo Subali dan teman-teman semua, selain PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, ada juga PGLII, Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-Lembaga Injili Indonesia.
itu didirikan tanggal 17 Juli tahun 1971 di Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Anggotanya ada 83 gereja. Nah, biasanya lembaga-lembaga yang gereja-gereja dan lembaga yang masuk PGLII ini adalah lembaga-lembaga Injili yang memang secara teologis memang ada perbedaan dengan gereja-gereja yang terhimpun dalam PGI, gitu ya. Misalnya tentang pemahaman tentang misi dan sebagainya. Nah, kemudian itu tentang PGDIGI, lalu PGI, dan saya menyuplai sedikit tentang PGLII supaya kita semua bisa melihat bahwa gereja Protestan itu memang sangat-sangat beragam gitu ya. Kalau PGLII itu kalau di Jogja itu misalnya gereja Aletheia itu yang terkenal gitu ya, GBI Keluarga Allah, dan begitu-begitu ya. Jadi ada banyak gereja-gereja Bethel, ada kalau teman-teman mengingat Pak Petrus Agung JKI di Semarang yang heboh beberapa waktu yang lalu, kemudian Pendeta Insinyur Niko dan sebagainya itu masuknya ke sini PGLI ini, gitu ya. Jadi yang satu evangelis lebih Injili gitu ya, yang satu itu lebih ekumenis gitu. Nah itu tentang DGI, PGI dan ekumene di lingkungan gereja-gereja Protestan dan gereja-gereja evangelis. Nah saya akan masuk ke tata organisasi, tata kelola gereja Protestan. Nah kalau bicara tentang tata organisasi, tata kelola itu berarti kita bicara tentang sistem pemerintahan gereja. Nah, teman-teman saya yakin sudah mengenal kalau kami memahami itu ada 7 sistem pemerintahan gereja, tapi saya nggak tahu, mungkin teman-teman ada pemahaman yang lain. Ini yang saya sampaikan, yang saya pahami gitu ya. Nah, paling tidak ada 7 sistem pemerintahan gereja, itu kongregasional, itu di mana lokal itu sangat kuat gitu ya, desentralisasi di lokal sangat kuat. Kalau dalam prakteknya itu, yang kongregasional itu contohnya itu GITJ, gereja GITJ, Gereja Injili Tanah Jawa, gitu ya. Itu di daerah Muria sana kalau di Jawa. Gitu. Lalu presbiterial itu kalau contohnya mungkin GRII gitu ya, lalu Papal, Kolegial, Kaisaro Popal, kemudian Presbiteri Sinodal, dan Episkopal. Nah, gereja-gereja Batak itu kebanyakan episkopal. Tapi sebagian besar gereja-gereja Protestan, terutama yang berafiliasi di PGI, itu menggunakan sistem pemerintahan yang nomor 6 ini, teman-teman. Jadi presbiterial sinodal. Jadi ada desentralisasi yang merata. Meskipun kemudian dalam prakteknya itu, jadi kalau digambarkan itu antara presbiterial dan sinodal itu, dalam prakteknya itu ada gereja-gereja yang pendulumnya itu lebih kuat ke sinodal, ada yang pendulumnya itu kalau kita lihat pendulum gitu ya, itu lebih kuat ke presbiterial. Nah, yang lebih kuat ke sinodal itu misalnya kayak GBIB, gerejanya suami saya gitu ya. Gereja Protestan di Indonesia bagian barat itu sinodalnya kuat. Jadi sinode itu mengatur banyak hal termasuk liturginya itu ada dari sinode. Semuanya diatur dari sinode, kemudian mutasi pendeta juga dari sinode. Nah, kalau GKJ, gereja saya, gitu ya, Gereja Kristen Jawa, itu lebih pendulumnya itu lebih ke presbiteria. Nanti kita akan melihat lebih dalam karena saya akan menyampaikan terkait dengan GKJ lebih spesifik begitu ya. Tapi kalau gereja-gereja Protestan pada umumnya GKI, GKJ, kemudian gereja-gereja Batak itu banyak, GBKP, Gereja Batak Karo Protestan, kemudian GKPS, itu gereja-gereja Batak, kemudian gereja-gereja di Kalimantan, gereja-gereja di Sulawesi, di Ambon, Maluku, Papua, dan sebagainya itu
sebagian besar itu memakai sistem pemerintahan yang nomor 6 itu, Presbyterian Sinode. Nah, GKJ itu memilih Presbyterian Sinode dengan penekanan pada Presbyterian. Ya, jadi otonomi dari gereja-gereja lokal itu kuat sekali. Nah, ini memang menarik teman-teman. Saya ketika konsultasi dengan profesor pembimbing saya dulu waktu di Jerman itu, beliau heran gitu ya, kok gerejamu aneh gitu. Namanya sinode, kok namanya sinode gereja-gereja Kristen Jawa gitu. Kenapa sinode tetapi gereja-gereja gitu. Lalu memang ini memang tidak terlepas dari sejarah sendingnya gitu ya. Sending Reformed. Nah, Sending Reformed itu menghasilkan GKJ, Gereja Kristen Jawa, GKI SW Jateng, Gereja Kristen Sumba, lalu teman-teman kalau ingat di Sumatera bagian selatan itu ada GKSBS, dulu anaknya GKJ, kemudian ada GKI Sumut, kemudian ada GBKP. Nah, itu gereja-gereja Reformed yang notabene-nya itu otonomi lokalnya itu kuat. Tetapi kemudian teman-teman gereja-gereja dari GKI SW Jateng, Sinode Wilayah Jawa Tengah, yang dulu jadi satu dengan GKJ, kemudian karena saya tadi sudah sampaikan, sendiri-sendiri karena kulturnya berbeda, bahasa yang dipakai berbeda, dan sebagainya. Nah, walaupun sendingnya Reformed, kemudian menyatukan diri dengan Sinode GKI SW Jateng, Sinode Wilayah Jawa Barat, dan Jawa Timur. Jadi Sinode GKI Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, meskipun sendingnya berbeda, tetapi lembaga misinya berbeda, tetapi kemudian mereka bersatu di tahun 91, seingat saya, 1991. Nah, kembali lagi ke GKJ. GKJ masih setia dengan Reformednya gitu ya. Reformed, saya kurang pintar bahasa Belanda. Jadi tetap masih memakai sinode gereja-gereja Kristen Jawa dan penekanan pada gereja lokalnya itu kuat. Nah, sinode gereja-gereja Kristen Jawa itu ada 340 gereja begitu terhimpun dalam 32 klasis. Jadi ada banyak gereja-gereja GKJ, lalu gereja-gereja GKJ yang dekat itu dihimpun menjadi satu klasis, dan gereja-gereja GKJ 340 GKJ itu dihimpun menjadi 32 klasis yang tersebar di 6 provinsi di Jawa. Jadi dulu GKJ itu punya anak di Sumatera Selatan, Sumatera bagian selatan, kemudian itu dimandirikan, yang namanya sekarang Gereja Kristen Sumatera Bagian Selatan, GKSBS. Nah, yang masih ada sekarang adalah kami membatasi hanya di 6 provinsi. Dan yang paling banyak itu di Jawa Tengah, gitu ya. Jakarta lumayan. Jadi Jawa Tengah, DIY, lalu Jawa Timur itu hanya Tuban dan Bojonegoro. Cuma 2. Ya, cuma 2 gereja, gitu ya. Kalau di Jawa Barat juga cuma sedikit. Di Jawa Barat itu di klasis Citandui itu ada ya, sekitar 8 gereja. Karena kalau di Jawa Barat itu kan ada gereja Pasundan, kemudian GKI Sinode Wilayah Jawa Barat, dan sebagainya itu ya. Jadi memang terbatas, karena memang gereja-gereja GKJ yang ada di luar Jawa Tengah, itu karena dulu banyak orang GKJ yang kemudian bekerja di luar Jawa Tengah dan kemudian mereka membentuk gereja GKJ di sana. Ada banyak kisah-kisah sejarah-sejarah terkait dengan itu. Nah, terkait dengan tata kelolanya, Romo dan teman-teman semua, GKJ itu GKJ itu jadi di kalangan lokal itu jadi misalnya saya gitu ya, saya pendeta GKJ Jatimulyo,
di Yogyakarta, Jalan Magelang, itu maka pengelolaannya itu yang menjadi pimpinan itu majelis gereja. Kemudian untuk tingkat klasis-klasis, ada 32 klasis di Sinode GKJ, itu ada yang diurusi oleh Badan Pelaksana Klasis. Kemudian perkumpulan dari klasis-klasis itu ada sinode yang diurusi, ditangani oleh Badan Pelaksana Sinode. Nah, keduanya ini, Badan Pelaksana Sinode maupun Badan Pelaksana Klasis, itu ditemani oleh Badan Pengawas Klasis dan Badan Pengawas Sinode. Nah, untuk gereja misalnya gitu ya, dipimpin oleh majelis gereja, itu ada 3 jabatan di sana, yaitu penatua, itu biasanya melakukan tugas pemerintahan gereja, begitu, organisasi biasanya seperti itu. Lalu kalau pendeta itu melaksanakan tugas pengajaran, ibadah dan sakramen. Lalu ada diakonia, itu yang melaksanakan pelayanan sosial kemasyarakatan. Gitu. Itu kalau di gereja lokal itu seperti itu. Nah, kalau di klasis yang ditangani atau diurusi oleh Badan Pelaksana Klasis, itu ada BPH-nya, sebetulnya hampir sama ya. Jadi tiap komunitas ini itu ada BPH-nya, Badan Pekerja Harian. Kalau di gereja lokal itu Badan Pekerja Harian gereja, lalu ada Badan Pekerja Harian klasis, ada Badan Pekerja Harian sinode. Nanti ini saya menyampaikan secara garis besar, nanti teman-teman bisa bertanya gitu ya. Nah, Badan Pekerja gereja ini dibantu oleh komisi-komisi, demikian juga Badan Pelaksana Klasis dan juga Badan Pelaksana Sinode. Kalau klasis itu dibantu oleh ada komisi, ada bidang, tapi kalau sinode itu hanya bidang-bidang saja. Ada bidang keesaan, ada secara umum sama bidang-bidangnya itu, ada bidang keesaan, ada bidang pembinaan warga gereja, ada bidang kesaksian pelayanan, ada bidang penata layanan, ada bidang kehartaan. Jadi ini bidang-bidang yang ada di gereja Kristen Jawa. Kalau di gereja-gereja lain ada variasi-variasi yang agak sedikit berbeda. Nah, terkait dengan kemajelisan ini, kemajelisan itu biasanya dipimpin oleh, kalau di GKJ itu uniknya begini teman-teman. Jadi maaf. Jadi tidak semua itu dipimpin oleh pendeta. Tapi kalau sinode GPIB itu harus ketua majelis itu harus pendeta. Tapi kalau di GKJ enggak. Kadang-kadang bisa pendeta, kadang-kadang bisa bukan pendeta tetapi menjadi ketua majelis gitu ya. Kemudian di klasis itu campuran antara pendeta dan pengurus dari Badan Pelaksana Klasis, campuran antara pendeta dan yang bukan pendeta. Di sinode juga begitu, ada campuran begitu ya. Seperti hanya di majelis gereja lokal juga seperti itu, jadi ada campuran antara pendeta dan yang bukan pendeta. Nah, terkait dengan pelaksanaan itu nanti teman-teman bisa melihat di sinode, website sinode GKJ begitu ya, ada aturan yang mengatur pekerjaan-pekerjaan yang ada di gereja ini. Kalau di GKJ itu ada yang namanya tata gereja dan tata laksana. Nah, itu mengatur yang begitu ya, bagaimana gereja untuk tata gereja dan tata laksana sinode GKJ. Nah, selain itu ada pokok-pokok ajaran gereja GKJ itu seperti katekismus gitu. Dulu GKJ punya
menggunakan kartu pegangan untuk katekisasi, dari pengajaran untuk umat dalam rangka mempersiapkan mereka untuk baptis ataupun sidi. Baptis biasanya baptis dewasa dan sidi itu orang baptis kecil. Jadi orang-orang yang dibaptis sejak kecil dengan bagian itu yang ada secara garis besar di GKJ seperti itu. Nah, kalau misalnya ada hal yang perlu ditanyakan, teman-teman bertanya. Nah, kepemimpinan perempuan di dalam gereja Protestan ini penabisan tahun pandemi ini, persis sebelum pandemi ini 17 Januari 2020 di gereja saya di GKJ Jatimulyo Yogyakarta, Jalan Magelang, teman-teman. Dan ini pendeta baru, ini saya waktu itu masih gundul, rambut saya masih sedikit karena saya waktu itu baru selesai kemo 3 bulan, saya pernah kena cancer begitu ya. Lalu kemo, terus baru 3 bulan jadi rambut saya tipis ya, belum panjang gitu ya. Ini pendeta yang pertama sudah meninggal, lalu pendeta yang kedua ini Pak Pendeta Yudo di gereja saya ya. Beliau pernah jadi dosen di Duta Wacana, dosen teologi, pernah jadi rektor di UKDW. Lalu ada Pak Pendeta Hermas baru saja meninggal beberapa waktu lalu. Lalu saya berarti pendeta keempat. Ini saya, lalu ada pendeta kelima yang ini, lalu ini pendeta keenam di gereja saya. Nah, teman-teman kalau bicara tentang tabisan pendeta perempuan, memang masih ada gereja Protestan yang belum menabiskan, belum bisa menerima tabisan pendeta perempuan, yaitu yang saya tahu dan saya dalam rangka mempersiapkan ini saya menyebar kuesioner meskipun belum saya tangani dengan baik begitu. Saya bertanya ke teman-teman yang di gereja Reform Injili Indonesia dan memang mereka belum menerima tabisan pendeta perempuan. Mungkin teman-teman pernah dengar nama Pak Pendeta Stephen Tong, ini cukup terkenal gitu ya. Kalau di YouTube pernah dalam tanda kutip itu bertarung dengan ya begitulah, gara-gara pandemi itu ya, pemahaman tentang virus corona, lalu ya kayak gitu itu. Beliau pernah berdebat itu cukup panas gitu ya dengan pendeta Ensiur Niko Notoraharjo, kemudian ada Gilbert Lumoindong, pokoknya orang-orang yang terkenal itulah gitu ya, gitu. Nah, beliau salah satu yang waktu itu berdebat dengan sangat-sangat serius gitu ya. Kalau kami, pemahaman kami berbeda, jadi kami nggak ikut berdebat yang seperti itu. Nah, ini pendeta-pendeta perempuan, teman-teman, ada banyak sekali pendeta-pendeta perempuan. Kalau kita lihat secara garis besar, saya memang belum menemukan jumlah yang fix gereja perempuan di Indonesia itu ada berapa banyak, gitu ya. Tetapi yang paling banyak itu di Indonesia Timur. Jadi di NTT itu Gemit, Gereja Masehi Injili Timur, kemudian Sumba, lalu GKI Tanah Papua, kemudian Ambon, GPN, Gereja Protestan Maluku, lalu paling banyak itu Gemim, Gereja Masehi Injili Minahasa. Yang membuat saya kaget gitu ya. Ini beliau yang mengirimi saya itu mantan ketua gereja Sinode Gereja Protestan di Indonesia. Jadi itu gabungan dari gereja-gereja di Indonesia bagian timur gitu ya. Itu ada namanya GPI, Gereja Protestan di Indonesia. Bu Lisumampo memberikan informasi kepada saya, ini ada di Gemim itu Gereja Masehi Injili Minahasa itu ada pendeta laki-laki itu 685, tapi pendeta perempuan itu 1537, itu sangat besar, gitu ya. Tapi kita tahu kalau di Minahasa itu kan ya matriarki gitu ya. Tetapi belum ada pemimpin di sinode itu yang dari perempuan. Ini yang Bu Lisumampo kemudian BA kepada saya. Ini memang menarik gitu. Artinya
menarik untuk diteliti gitu ya. Mohon maaf. Nah, memang pendeta-pendeta perempuan ini semakin banyak saya melihatnya gitu ya. Fenomena yang di Jogja saja misalnya di klasis saya, jadi di Jogja itu ada 5 klasis GKJ. Klasis Yogyakarta Selatan itu Gondokusuman dan teman-temannya, jadi gereja GKJ depan kampus UKDW itu termasuk klasis Yogyakarta Selatan. Lalu Yogyakarta Utara itu yang mungkin teman-teman kenal, Romo kenal, itu mungkin GKJ Ndayu atau GKJ Sarimulyo gitu ya. Ndayu itu yang dekat Kentungan sana gitu. Lalu maaf, ada klasis Yogyakarta Barat, itu klasis di mana saya berada. Lalu ada klasis Kulon Progo dan klasis Gunung Kidul. Nah, di klasis Yogyakarta Barat saja itu pendeta perempuannya itu ada, sebentar, saya di gereja saya ada 2, ada 5. Lalu ini nanti ada calon pendeta, maaf ini internet saya nggak stabil, semoga lancar. Ada calon pendeta yang tadi malam saya rapat untuk membimbing yang bersangkutan, itu ada 6 nanti. Itu di klasis Yogyakarta Barat. Memang nggak tahu, saya nggak tahu kenapa gitu. Ya, pendeta perlu mengambil apa ya, gitu. GKJ itu habiskan itu tahun 1963, pendeta perempuan pertama. HKBP itu Huria Kristen Batak Protestan, ini gereja Batak paling besar di Indonesia. Itu tabisan pendeta pertama itu tahun 1986. Nah, ini saya menambahkan ini beda lagi teman-teman ya. Kalau gereja GBI itu cara pengorganisasiannya berbeda. Mereka lebih pada, kalau gereja-gereja mainstream kayak GKJ dan yang di PGI itu biasanya ada majelis gereja dan kemudian pendeta itu dipanggil. Jadi gereja memanggil mahasiswa teologi untuk diproses menjadi pendeta. Kalau gereja-gereja semacam Aletheia ini, biasanya mereka itu kuliahnya di Batu Malang, kemudian kalau di Jogja itu di UKRIM, di Kalasan sana gitu ya. Itu biasanya mereka kebanyakan itu mendirikan gereja baru, gitu ya. Bahkan kalau di saya pernah mendengar di UKRIM itu mahasiswa boleh lulus kalau dia merintis sebuah gereja baru. Jadi ini pengelolaannya sangat berbeda antara gereja-gereja. Saya menyinggung lagi, ini mumpung ingat, maaf ini meloncat gitu ya. Jadi ini dikelola seperti apa ya, turun temurun begitu. Jadi mereka menganut imamat Lewi gitu ya. Jadi kalau bapaknya jadi pendeta, bapaknya yang merintis gereja, nanti anaknya yang kemudian meneruskan jadi pendeta. Itu yang salah satu contoh di Aletheia ini. Jadi dulu itu Pak, saya jadi lupa nama beliau ya, alumni Duta Wacana juga, mendirikan gereja Aletheia, GBI, Gereja Betel Indonesia Aletheia. Kemudian sekarang yang meneruskan anaknya. Nah, terkait dengan ini, kenapa saya taruh di sini, teman-teman, memang ada di antara pendeta perempuan yang muncul dalam gereja-gereja seperti gereja-gereja evangelis, gereja-gereja Injili seperti Aletheia ini. Tetapi biasanya mereka itu apa ya? Bukan ditabiskan khusus atau bukan dipanggil khusus, tapi biasanya mewarisi. Jadi misalnya gini, ada teman saya dulu mahasiswa saya di MAPS gitu ya, itu bapaknya itu bapak mertuanya itu pendeta, itu gereja Pentakosta, maaf, gereja Pentakosta. Bapaknya pendeta, kemudian maaf. Kemudian bapak mertuanya meninggal lalu digantikan oleh suaminya. Suaminya meninggal baru dia menggantikan jabatan pendeta.
di gereja itu. Jadi ada sangat perbedaannya mencolok gitu ya. Jadi biasanya kalau gereja-gereja Injil itu mereka misalnya saya lulusan teologi, saya berusaha untuk membuat gereja sendiri, atau misalnya saya menjadi pengerja di gereja lain, misalnya saya menjadi pengerja di Aletheia, kemudian kalau saya sudah mampu, saya mendirikan gereja sendiri. Gitu. Jadi proses bertumbuhnya dan pengelolaannya memang sangat-sangat berbeda. Teman-teman kalau melihat ini pasti akan melihat, wow, itu kan bukan kayak gereja. Dan kalau lihat di GBI Aletheia di Jalan Magelang, mereka tidak menamakan apa namanya gedung gereja, bukan. Jadi bentuknya di dalamnya itu kayak gitu. Ya, saya pernah masuk sekali ke sana karena ada teman yang menikah. Jadi terkait dengan pendeta perempuan semacam itu. Jadi tidak kemudian dipilih gitu, tapi apa namanya warisan. Gitu. Tetapi sekarang juga ada fenomena, kalau teman-teman melihat di YouTube itu ada muncul beberapa pendeta perempuan, gitu ya. Ya ada yang kemudian kalau kasus di Surabaya itu ada penyelewengan gitu ya. Nanti teman-teman baca sendiri gitu ya, ada pendeta perempuan yang melakukan penyelewengan dalam pengertian secara teologis dan praktis gitu ya. Tapi ini kalau saya cerita nanti waktunya nggak cukup, tapi nanti teman-teman bisa nyari sendiri di internet. Gitu. Nah, kembali ke Sinode GKJ. Sinode GKJ itu berdiri tahun 1931. Ini terkait dengan keberadaan pendeta perempuan. Nah, keinginan supaya perempuan itu berpartisipasi itu sudah ada, dilontarkan tahun 49 dan dilontarkan kembali tahun 56. Gitu ya, mereka waktu itu masih pakai bahasa Jawa gitu ya. Saya nggak usah baca bahasa Jawanya. Itu yang muncul adalah apakah seorang perempuan boleh dicalonkan menjadi anggota majelis waktu itu. Jawabannya di tahun 49 dan 56, dua sinode yang berbeda gitu ya, dua persidangan yang berbeda tahun 49 dan 56, itu jawabannya belum boleh, tidak boleh. Lalu pertanyaan seperti itu muncul lagi tahun 1964. Muncul lagi, tetapi kemudian sinode menyetujui perempuan boleh memegang jabatan dalam gerejawi, baik sebagai pendeta, penatua maupun diaken. Tetapi itu baru sebatas keputusan persidangan sinode, gitu ya. Tapi prakteknya itu tapisan pendeta yang pertama itu tahun 1991. Sekali lagi ini di GKJ. Kalau tadi kita melihat di GKJW itu sudah lebih dahulu, di GKI sudah lebih dahulu, dan sebagainya. Kalau GKJ belakangan, baru tahun 1991, itu tapisan pendeta pelayanan khusus di lembaga yang sekarang saya melayani, beliau sekarang sudah emeritus. Lalu penapisan pendeta jemaat yang pertama, itu tahun 1993. Nah, saya itu lulus itu tahun 1998, saya ditapiskan Januari tahun 2000. Jadi saya itu kalau dihitung, itu pendeta kelima, pendeta jemaat kelima di lingkungan sinode gereja-gereja Kristen Jawa. Nah, sampai sekarang itu ada 307 pendeta GKJ. Di antara 307 ini ada 64 pendeta perempuan, jadi sekitar 20,8%. Gitu. Nah, kiprah pendeta perempuan itu selain di jemaat, ada yang menjadi ketua majelis, di klasis, menjadi pengurus-pengurus di klasis, pengurus-pengurus di sinode. Di GKJ belum pernah ada pimpinan sekum. Kalau kami itu ada ketua umum sinode GKJ, sekretaris umum sinode GKJ. Yang full time itu hanya satu, yaitu sekretaris umum sinode GKJ. Di pucuk pimpinan itu sampai sekarang di GKJ belum ada. Tapi ketua bidang misalnya bidang keesaan yang sekarang itu pendeta perempuan ada. Tapi untuk sekum, ketum belum ada, gitu ya. Nah, jadi kiprah pendeta perempuan itu di sinode, di klasikal, turun lagi, saya salah ya, harusnya di gereja, di klasikal, di sinode. Kemudian kalau di PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, teman-teman mungkin ingat ini,
Bu Eri Lebang, gitu ya. Itu beliau menjadi ketua PGI, ketua umum PGI ke 2014 sampai 2019. Lalu mungkin Romo Subali ini Duta Pita, gitu ya. Mungkin masih mengingat Duta Pita, beliau dosen di Duta Wacana dan ada beberapa dosen perempuan di Duta Wacana. Beliau kemarin Jumat menerima SK sebagai profesor di pendeta, dosen di Duta Wacana Jumat yang lalu. Ya. Ini baru grace, hanya baru sekali, gitu ya. Dan setahu saya juga profesor yang pertama di Indonesia juga baru Duta Pita, profesor pertama perempuan. Kemudian ada juga yang bekerja di lembaga-lembaga seperti yang saya layani, yaitu lembaga pembinaan dan pengkaderan sinode. Lalu ada yang di lembaga, menurut saya kalau pendeta cuma itu aja, jadi di kampus, di jemaat, di klasis, sinode, kampus, kemudian di lembaga pembinaan seperti saya, gitu ya, seperti yang di mana saya melayani itu. Lalu ini gereja saya ditapiskan, tadi saya sudah menyampaikan tahun 2000, jadi saya lulus tahun 1998. Itu bulan November saya di Oktober ya, lupa saya, itulah ya, wisuda. Kemudian Mei 1999 itu saya dipanggil untuk orientasi di gereja GKJ Jatimulyo, Jalan Magelang tapi agak masuk, gitu ya, di Jatimulyo. Itu waktu itu memang sistem di GKJ itu masih apa namanya, jadi pemilihan pendeta, pemanggilan pendeta itu masih nggak memanggil satu mahasiswa teologi lulusan, tetapi 2, 3 gitu lah. Dari 2 atau 3 itu dipilih salah satu. Saya menghayati bahwa ya, pelayanan itu memang ya sangat ilahi, gitu ya. Tidak ada rumus bahwa orang pintar itu mesti di sana, orang bodoh di sana, lulusan bodoh di sini, nggak ada. Saya menghayati bahwa ya ada campur tangan Tuhan, gitu, ketika kita berada di sebuah gereja. Nah, kebetulan waktu itu di gereja saya itu tahun 99 ketika memanggil pendeta, ini saya cerita tentang pemanggilan pendeta perempuan. Waktu itu saya, sekali lagi, saya pendeta kelima pertama di jemaah, gitu ya, di Sinode GKJ. Itu waktu itu gereja saya tahun 99 sebelumnya itu mereka melakukan jajak pendapat. Ini kita butuh pendeta perempuan atau laki-laki, gitu. Lalu hasil jajak pendapat itu 93% itu memutuskan memilih untuk kita harus punya pendeta laki-laki. Nah, waktu itu memang kemudian panitia mencari ke kampus, lalu diperoleh beberapa nama, lalu disaring lagi, begitu ya, menjadi muncul 2 nama, saya dan kakak kelas saya. Lalu ketika pemilihan itu memang menarik, gitu ya. Mereka yang tadi pada mulanya itu pengen pendeta laki-laki, tapi ketika ada 2 calon pendeta ini, kemudian pemilihannya kayak pemilihan itu, Bapak Ibu ya. Jadi teman-teman ya, jadi dalam sebuah ibadah di mana ada perjamuan kudus itu, lalu nyoblos nama, gitu ya. Dan waktu itu memang saya mendapatkan jumlah suara itu 75% lebih sedikit, gitu. Lalu kakak kelas saya itu sekitar 24 sekian persen, gitu ya. Saya tidak mengatakan bahwa saya lebih baik dari kakak kelas saya itu yang laki-laki itu, enggak. Saya selalu menghayati bahwa kalau kita melakukan yang serius dan itu semua campur tangan Tuhan, ya saya akhirnya di Jatimulyo, kakak kelas saya itu akhirnya di daerah Wonogiri sana, semuanya baik, gitu ya. Itu bukan penanda bahwa saya hebat, enggak. Tetapi bahwa terkait dengan pemanggilan pendeta perempuan ini, menurut saya apa yang mengubah paradigma warga jemaat kemudian memilih perempuan itu, menurut saya mungkin melihat yang kami lakukan. Nah, kebetulan
dilalah itu waktu itu teman kakak kelas saya itu memang misalnya gitu ya, waktu itu bangun siang gitu. Jadi padahal sebetulnya kakak kelas saya itu sebenarnya yang dijagokan gitu, diharapkan menang, jadi diajak ke retreat ke Kaliurang, saya nggak diajak karena saya itu second gitu ya, belakangan lah pupuk bawang. Tetapi justru karena kedekatan itu jadi tahu gitu, malah jadi tahu kebiasaan-kebiasaan yang dimiliki oleh kakak kelas saya itu, meskipun habis itu ya kakak kelas saya nggak kayak gitu lagi karena ya biasalah anak muda gitu ya. Jadi itu yang terjadi sehingga saya yang kepilih. Nah, memang nggak mudah. Proses pemanggilan pendeta dengan cara seperti itu nggak mudah karena saya harus berhadapan dengan sekitar 24% orang yang tidak memilih saya, dan itu jatuh bangun betul-betul. Apalagi di gereja saya itu sempat awam itu mengambil peran yang sangat besar dan otoriter waktu itu. Jadi kalau diceritakan itu banyak sekali. Tapi saya bersyukur bahwa ya meskipun dulu saya itu nggak jerawatan. Jadi karena mau mikir jemaat yang 1.500 gitu ya, biasanya cuma mikir diri sendiri, mikir pacar, mikir keluarga gitu. Ya mungkin begitu banyak orang dan ada begitu dinamika yang luar biasa ya. Saya sempat ya mungkin dalam tanda kutip agak sedikit stres gitu ya. Munculnya itu di jerawatan, dulu mahasiswa nggak pernah jerawatan, ketika jadi pendeta jadi jerawatan gitu karena mikir begitu kompleksnya persoalan yang ada di jemaat. Tapi saya bersyukur bahwa kemudian setelah 3 tahun itu ya semuanya jadi berjalan dengan baik. Kemudian saya menjadi ketua majelis gereja dan menata semuanya dengan lebih enak gitu. Dan ternyata butuh penyesuaian untuk bisa kemudian settle gitu ya. Kemudian bisa melayani dengan baik sebuah gereja itu butuh waktu yang lama. Jadi 3 tahun bagi saya. Habis itu saya tahun 2006 lalu ikut suami saya studi dan ya puji Tuhan jalan Tuhan membuat saya juga ikut studi. Gitu. Ceritanya panjang, itu banyak cerita yang wah luar biasa kalau cerita kasih Tuhan, berkat Tuhan gitu ya. Jadi saya kemudian tahun 2010 itu pulang ke Indonesia kembali, kemudian 1,5 tahun saya di gereja ini, di gereja Jatimulyo. Lalu tahun 2012 saya diutus ke Lembaga Pembinaan dan Pengkaderan milik Sinode GKJ dan GKS Jateng. Nah, tapi saya tetap status saya pendeta di sini. Ini lembaga di mana saya melayani. Gitu dulu Romo, mungkin nanti diperdalam melalui pertanyaan dan tanggapan dari teman-teman semua. Matur nuwun Romo. Ya, terima kasih banyak Ibu Pendeta Murti ya. Saya kira sangat menarik, sesuatu yang baru juga dan pasti nanti akan memperkaya. Ini sebagian besar itu calon imam, suster, dan nanti juga beberapa juga nanti pasti akan berkarya bersentuhan juga dengan banyak umat, terlebih dari gereja Katolik begitu, dan kerjasama dengan gereja-gereja di sekitar. Ya, kita masih punya waktu sekitar 30 menit untuk tanya jawab. Saya lihat beberapa sudah menunjukkan jari. Tadi yang pertama, saya urut saja ya dari yang paling awal menunjukkan jari. Saya kira dari SJY yang pertama. Silahkan menyampaikan nama terlebih dahulu agar nanti Ibu Pendeta Murti juga dapat menyebut namanya juga. Nama lalu pertanyaannya apa gitu. Silahkan. Baik, terima kasih juga Bu Pendeta Murtini. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih juga kepada Bu Pendeta karena bersedia untuk memberikan pengalamannya dan berbagi banyak hal terkait gereja Kristen Jawa dalam hal ini. Menarik bagi saya dan mengundang itu juga saya bertanya. Tadi panjenengan itu mengungkapkan di awal bahwa gereja GKI, kemudian gereja GKJ dan GKI GKI dulu kan sebenarnya satu ya, satu mungkin dan akhirnya terpecah karena kultur.
Tadi ada yang nggak bisa bahasa Jawa kan, yang Tionghoa dalam ini, kemudian berubah atau mendirikan gereja GKI, kemudian yang tidak bisa bahasa Tionghoa ya juga akhirnya menjadi gereja Kristen Jawa. Nah itu muncul, dan juga bagi saya mendasari bahwa dulu juga perpecahan gereja pun ya karena adanya perbedaan juga sejarahnya kan. Skisma Timur, kemudian akhirnya reformasi dan sampai sekarang, dan puji Tuhan bahwa kita juga masih disatukan dalam ekumene itu sendiri. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan bagi saya, ada konsep atau analogi yang sering dimunculkan bahwa kalau di gereja Kristen atau gereja Protestan itu jika ada sesuatu atau jika ada pendeta yang berkonflik, itu mereka akan membuka rumah baru. Kemudian kalau di gereja Katolik sendiri mereka akan membuka kamar baru. Nah, konsep ini atau analogi ini menurut Ibu sendiri itu bagaimana? Jika diungkap atau dianalisis gitu ya, bagaimana? Yang pertama. Kemudian yang kedua, selama saya berada di Palembang, seperti tadi Ibu katakan juga bahwa di sana ada gereja Kristen Jawa Sumatera bagian selatan. Saya tadi teringat dengan yang pertama, presentasi pertama bahwa Ibu mengatakan ada perpecahan dari karena kultur tadi. Teman saya ternyata di sana mendapatkan seorang istri yang Tionghoa dan dia menemukan istrinya itu ya di gereja Kristen Jawa itu. Nah, berarti kan situ ada tetap walaupun namanya gereja Kristen Jawa Sumatera bagian selatan, tapi ada jemaatnya juga yang Tionghoa. Nah, saya ingin melihat atau bertanya bagaimana dari gereja Kristen Jawa itu sendiri juga mau bisa mengakomodir umat yang juga jemaat yang juga berbeda kultur, tapi tetap ada di dalam gereja Kristen Jawa. Kalau di gereja kan sekarang lagi bumi-buminya kan sudah zaman dulu di Katolik itu adanya inkulturasi. Nah, kalau di gereja Kristen Jawa sendiri, apakah itu juga bisa apakah ada yang semacam itu atau cara lain yang juga dimunculkan? Kemudian akhirnya juga karena tadi selalu banyak kata terpisah dan akhirnya saya menyimpulkan begini, gereja yang dulu sudah terpecah dari awal sampai sekarang itu kok kalau mau disatukan kembali dalam satu organisasi yang satu rasanya tidak mungkin, dan mungkin nunggu Rusia ya atau kedatangan Yesus yang kedua gitu misalnya. Jadi tapi lebih kepada gereja yang bisa disatukan dalam unsur kesamaan aktualisasi dari visi dan misi gereja itu sendiri. Itu yang akhirnya saya dapatkan dari pertemuan kali ini. Terima kasih, Bu. Terima kasih, dan saya kira langsung setiap pertanyaan langsung ditanggapi begitu ya Bu Murti agar tidak lupa, kita semua tidak lupa apa itu. Jadi monggo Ibu Murti. Iya, saya tuh nyari full point dari tadi. Iya, makasih Romo. Ini kebetulan saya tuh nyari full point dari tadi nggak ketemu. Nanti kalau belum terjawab mohon diingatkan. Iya. Yang pertama, yang kedua dulu, gitu ya. Memang GKJ sendiri dan gereja-gereja yang pada mulanya itu berbasis suku itu kemudian memang berkembang, gitu ya. Jadi sudah mix gitu, memang sudah campur-campur. Suami saya misalnya itu orang Ambon, pendeta GPIB gitu ya. Itu kan sudah campur-campur. Tadi maaf yang tadi bertanya, maaf tadi saya nggak memperhatikan namanya, itu menyatakan bahwa istrinya orang Tionghoa. Iya, betul. Jadi sudah campur-campur. Ini kalau di GKJ itu pendeta yang Batak, orang Batak gitu ya, campuran sudah papa mamanya, papanya orang Batak, mamanya Jawa, itu ada beberapa. Jadi ada sekitar 5 atau lebih malah. Jadi pendeta GKJ tetapi orang
Ya, kita menunggu sebentar, mungkin internet dari Ibu Murti yang sedikit bermasalah ya. Kita menunggu sebentar sampai sambungannya oke. Tampaknya malah keluar dari link ya, Bu Murti. Nanti kita harapkan terhubung kembali. Saya terlempar tadi. J, monggo Ibu Murti. Iya, terlempar tadi, mohon maaf. Halo? J, Halo? ya. Ya, mohon maaf ya. Ini enggak stabil, iya. Oke. Iya, jadi memang sudah campur-campur gitu ya, enggak bisa lagi kemudian GKJ itu ya Jawa tok enggak bisa juga. Pokoknya campur, apalagi dulu ada kebijakan tahun-tahun ke DKI itu kebanyakan di kota kabupaten. Sehingga orang Tionghoa yang ada di kecamatan, kelurahan itu biasanya masuk GKJ. Jadi GKJ juga banyak juga yang warga jemaat saya, walaupun saya di kota gitu ya, di Jogja itu juga ada Tionghoanya juga. Ada Tionghoa, ada Ambon, macam-macam. Pokoknya sekarang sudah campur-campur gitu ya. Nah, terkait dengan skisma, kalau di GKJ itu kami sekarang mencoba untuk menjembatani, merangkul yang berbeda-beda itu, gitu ya, sehingga skisma itu sebisa mungkin tidak terjadi dan ya sampai sekarang, puji Tuhan itu kalau di GKJ tidak terjadi, meskipun ya ada apa namanya, kadang-kadang perbedaan, kemudian biasanya sih perbedaannya karena kasus gitu ya. Tapi sampai sekarang itu bisa ditangani dengan baik. Saya kebetulan di Komisi Pastor-Pastor Sinode kadang-kadang menangani kasus-kasus pendeta gitu ya. Ya semuanya baiklah gitu ya. Lalu skisma yang biasanya Ya, kita menunggu kembali. Semoga bikin gereja sendiri. Saya tadi menyampaikan bahwa bedanya itu kalau gereja-gereja mainstream kayak GKJ. Oh tadi loh, Romo, putus. Halo? J, sekarang bisa Ibu. Oh ya, iya Romo. Oke. Atau suara saja enggak apa-apa Ibu Murti. Oh gitu ya, iya. Oke, mungkin Romo. lebih Saya tutup ya. jadi lebih stabil. Iya. J. Betul. Oke, Romo. Iya. Saya tadi sampai mana, Romo? Maaf. J, yang menyinggung soal skisma atau perbedaan atau konflik dengan antar pendeta macam itu. Oh iya. Jadi kalau skisma di GKJ itu enggak terjadi, ya puji Tuhan gitu ya. Artinya kami memang ada perbedaan dalam pengertian biasanya kalau perbedaan yang ada itu karena konflik gereja. Saya kebetulan di Komisi Pastor-Pastor Node di menangani beberapa kasus pendeta dan dia puji Tuhan sampai sekarang masih satu gitu ya. Kebanyakan itu gereja Injili gitu ya. Gereja Injili karena memang sejarahnya terbentuknya itu memang beda. Kalau gereja-gereja seperti GKJ, GKI, gereja-gereja mainstream itu kan lahir berdiri karena sending, ya kan? Karena lembaga misi dari luar. Nah, gereja-gereja yang Injili itu biasanya beda lagi. Mereka biasanya dari sending dari Amerika, begitu, kebanyakan dari Amerika. Tapi kemudian mereka biasanya mendirikan gereja sendiri, kayak Aletheia lah contohnya ya, Aletheia gitu ya. GBI Aletheia, Gereja Bethel Indonesia Aletheia di Jalan Magelang itu yang tadi saya sampaikan itu memang Pak Sugianto, Pendeta Sugianto dulu merintis sendiri gitu.
Sehingga itu kayak menjadi rohani gitu ya. Sehingga sekarang yang meneruskan anaknya. Nah, kayak gitu. Jadi memang karena sistem berorganisasi tata kelolanya berbeda, sehingga memang skismanya juga fenomena skismanya juga berbeda. Kalau di gereja-gereja mainstream lebih sedikit lah kasus-kasus seperti itu perpecahan gereja. Kalau Injil lebih banyak gitu, karena memang mereka gereja itu ya bikin sendiri gitu. Oke, gitu. Seperti itu. Mohon maaf kalau misalnya ada yang masih kurang kah? Iya, saya kira itu nanti akan dilengkapi seandainya nanti ada yang terlewat. Matur nuwun. Baik, selanjutnya saya kira tadi yang kedua yang sudah menunjukkan jari itu Christian, silahkan. Baik, perkenalkan Bu Murtini, saya Christian dari Seminari Tinggi. Ya, saya bertanya, ada beberapa pertanyaan. Pertama-tama, untuk pertanyaan pertama itu, sebenarnya saya juga mengapresiasi sebenarnya dalam gereja Protestan, itu memberikan peran yang besar juga kepada perempuan. Gitu. Nah, pertanyaan saya kemudian, apa yang kemudian menjadi dasar, kemudian mengapa kok gereja Protestan terbuka dengan perempuan. Tapi di selain juga tadi ada satu gereja yaitu GRII, Gereja Reform Injili Indonesia kalau nggak salah, itu masih belum memberikan peran yang besar. Dalam artian di sini pendeta belum ada yang dari perempuan seperti itu. Itu dasarnya apa? Kalau dalam gereja Katolik sendiri kan pastor, imam itu harus laki-laki karena dia menjadi seorang imam agung, di mana dalam menjadi imam agung dia itu memberikan persembahan, memberikan semacam ekaristi, perjamuan kudus, sehingga jelas di situ. Tapi kalau misalnya dari gereja Reform sendiri, apa dasarnya sehingga mereka kok belum terbuka dengan perempuan gitu dalam hal peran ini? Itu. Dan yang kedua, di gereja Protestan, terutama di Indonesia sendiri, itu kan gereja itu kan ada 8 aras kalau tidak keliru, di mana 2 itu ada KWI dan juga ada GOI, Gereja Ortodoks Indonesia. Tapi sisanya yaitu 6 aras itu semua Protestan. Ada PGI, ada PGLII tadi disebut, kemudian ada PGPL, ada juga PBI, ada BK juga, Bala Keselamatan, ada GMAHK juga. Nah, itu kemudian pertanyaannya ialah, adakah dari gereja-gereja tadi memiliki kesamaan doktrin tertentu sehingga ada semacam kesinambungan antara gereja yang lain. Kemudian yang pertanyaan ketiga, apa yang menjadi syarat atau ketentuan agar gereja-gereja itu dapat masuk ke dalam salah satu aras itu apa? Gitu. Dan kemudian bagaimana PGI itu memandang aras lain? Ya, memandang aras lain selain PGI itu seperti apa? Saya rasa itu, Bu, dari saya. Terima kasih. Iya. Ya, terima kasih Christian. Silakan Ibu Murti. Iya. Yang pertama, kenapa GRII, Gereja Reform Injil Indonesia, belum menerima tapisan perempuan? Itu karena ini saya bacakan ini ya, dari saya WA langsung ke teman pendeta itu karena mereka berpegang pada prinsip Alkitab bahwa laki-laki adalah kepala, gitu. Itu prinsip yang mereka pegang, gitu ya. Dan ya udah stop di situ, gitu. Udah nggak boleh di otak-atik lagi, gitu ya. Tapi kalau kami yang menerima tapisan pendeta perempuan itu, kami mungkin karena pengaruh juga teologi feminis. Kalau lihat tahun-tahunnya itu kan tahun 60 gitu kan. Kemudian tahun 9, kalau GKJ itu tahun 91, 93 itu kan gencar-gencarnya teologi feminis gitu, yang memperjuangkan hak para perempuan. Kemudian menggali teks-teks Alkitab, misalnya kalau di Kejadian pasal 1 ayat 26, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambar dan rupa Allah. Kemudian di Galatia 3 ayat 28,
tidak ada laki-laki dan perempuan, semua sama di hadapan Tuhan gitu, kayak gitu. Jadi ayat-ayat seperti itu yang dipakai oleh gereja-gereja seperti GKJ untuk kemudian menerima tabisan pendeta perempuan. Dan memang yang menarik itu di Indonesia Timur itu tadi saya sudah menyampaikan malah lebih banyak gitu ya jumlah pendeta perempuan. Nah, lalu terkait dengan aras wadah kebersamaan itu antara PGI dan PGLI itu ya saling tahu sama tahu gitu ya, memang arahnya teologianya berbeda, memang sangat-sangat berbeda begitu ya, sehingga memang ya sudah ya oke, perbedaan itu memang nggak bisa dijembatani begitu ya sudah, selain kita nggak bisa melakukan hal yang lain selain hanya menerima, menghargai yang berbeda itu. Jadi posisi antara PGI dan PGLI misalnya itu memang ya saling menghargai, mereka ada bersama-sama di Indonesia dan saling menghargai. Gitu. Memang teologianya berbeda, gitu ya, konsep-konsepnya memang berbeda, konsep misinya berbeda, gitu. Nah, syaratnya apa? Itu ada, kalau teman-teman Mas Christian bisa nanti lihat di apa namanya website mereka gitu ya. Di website mereka tuh ada, atau di Wikipedia juga bisa gitu. Syarat-syarat untuk ikut, misalnya masuk di PGI, masuk di PGLI dan sebagainya. Gitu. Jadi seperti itu Mas Christian. Lalu apa lagi ya? Oh, saya tadi apa namanya? Kayaknya itu Mas Christian, ada lagi Mas Christian yang belum saya jawab? Ya. Iya? Sudah ya? Iya. Oke. Tampaknya sudah semua. Iya. Baik, terima kasih. Tadi saya melihat Rafa itu juga tunjuk jari. Apakah jadi bertanya? Iya, Mo. Tadi saya Ya, mau bertanya, silakan. tapi sudah hampir terjawab tadi, dengan pertanyaan Brother Christian dan juga jawaban dari Bu Murtini. Tapi saya mau tambahan pertanyaan, Romo, ini tiba-tiba muncul aja mengenai semangat kebinekaan, ya kan? Saya Bu Murtini, saya berasal dari Medan. Saya mengetahui kalau tidak salah itu ada 14 aliran atau sekte kepercayaan dari gereja Batak sendiri, ada 14. Itu masing-masing itu awalnya kan dari HKBP mulanya. Nah, masing-masing lalu berpisah karena perihal bahasa ya. Di mana dulunya HKBP selalu memakai bahasa Batak, walaupun Batak Toba, maksud saya Batak Toba, HKBP itu lebih ke Batak Toba. Padahal HKBP itu terbagi menjadi beberapa daerah di Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, Batak Mandailing, Batak Angkola. Padahal semua bahasanya ini berbeda, tapi HKBP memakai bahasa Batak Toba untuk semuanya. Akhirnya mereka berpisah. Jadi yang Simalungun memakai GKPS, terus yang Karo masuk ke GBKP dan masing-masing ke etnis masing-masing. Nah, dalam hal ini saya bertanya bagaimana masing-masing gereja memandang semangat kebinekaan atau semangat dialog dalam hal ini, kan terkesan seperti terlalu membawakan kesukuan gitu ya, membawa kesukuan. Begitu juga halnya dengan GKJ yang terlalu membawa kesukuan dalam hal suku Jawa begitu. Dimana ya satu sisi ada nggak penghargaan kepada mereka yang berbeda dengan gereja itu, misalnya GKJ yang memiliki jemaat mungkin yang berasal dari Batak misalnya, atau dari Manado atau dari Makassar begitu. Lalu program misalnya dari gereja untuk mengatasi perbedaan-perbedaan yang ada gitu. Itu aja, Romo. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tadi yang bertanya Rafa itu aslinya dari Batak itu, Ibu Murti. Iya. Silakan Ibu Murti. Iya, Romo Subali. Iya. Iya, betul. Itu kalau itu kan saya juga nggak tahu dulu kok semudah itu gitu ya. Mungkin dulu itu nggak berpikir kalau GKJ itu tahun 31 itu memang
kebinekaan itu ya belum belum dihayati gitu ya. Yang penting kayaknya itu memang alasannya itu pragmatis sekali. Ya udahlah, aku nggak bisa bahasa Jawa. Ya udah kita yang bahasa Jawa, kumpul pakai bahasa Jawa kalau ibadah, kalau pemahaman Alkitab. Lalu yang bahasa Melayu ya udah kumpul aja. Kayaknya gitu deh, pragmatis. Jadi kalau lihat tahunnya memang kebinekaan itu memang belum mewarnai gitu ya. Jadi kalau saya mencoba untuk memahaminya itu memang keputusan-keputusan yang sifatnya pragmatis, jadi ya praktis lah gitu. Oke, nggak bisa bahasa, siapa yang bisa bahasa Jawa walaupun orang Tionghoa, kalau dia di desa-desa ya maksudnya GKJ, karena memang GKI nggak ada di desa-desa gitu ya. Jadi ada banyak faktor sih memang. Nah, kalau zaman sekarang ketika Indonesia sudah merdeka gitu ya tahun 45 itu, lalu sampai sekarang itu memang ada perubahan, kalau boleh dibilang komposisi warga jemaat. Sudah gaduh-gaduh, pokoknya nggak ada GKJ yang 100% orang Jawa, nggak ada GKI yang 100% orang Tionghoa, semuanya gaduh-gaduh gitu ya. Apalagi GPIB dari dulu gaduh-gaduh. Mereka tuh punya suku tuh dalam satu gereja tuh banyak sekali gitu ya. Nah, bagaimana menghayati kebinekaan, menghayati kebersamaan itu walaupun berbeda-beda. Di beberapa gereja itu menyelenggarakan bulan budaya. Misalnya kalau teman-teman yang di Jogja, misalnya ya di GKI Kejayan, di beberapa gereja itu ada bulan budaya, misalnya bulan budaya Papua. Nah, nanti ibadahnya itu pakai pakaian para pelayan gereja pakai pakaian Papua, lagu-lagunya kebanyakan lagu-lagu Papua, lalu aksesorisnya Papua gitu. Semua yang melayani juga kebanyakan dari saudara-saudara yang dari Papua. Kayak gitu, itu yang dilakukan sekarang ini gitu ya. Karena memang sekarang ini disadari bahwa ya kita memang namanya GKJ, tetapi isinya itu sudah gaduh-gaduh gitu. Istri pendeta GKJ juga ada orang Sumba, suami saya juga orang Ambon. Dan yang menarik teman-teman, kalau di GKJ itu karena otonomi daerah, otonomi gereja lokal itu kuat, sehingga tidak ada aturan terkait dengan pasangan pendeta. Gitu. Kayak suami saya itu pendeta GPIB, itu ya dari dulu sudah tahu gitu. Dan karena GKJ Jatimulyo terbuka, ya terbuka, akhirnya menerima kami berdua sebagai sama-sama pendeta. Lalu ada gereja tertentu, misalnya GKJ Kutoarjo, ini saya perluas ya, pertanyaannya semoga tadi sudah menjawab. Mumpung saya ingat itu ya, di GKJ Kutoarjo itu ada pendeta, itu teman saya satu angkatan, istrinya juga teman saya satu angkatan, itu dulu istrinya pendeta GPIB, tapi masuk jauh-jauhan gitu ya, waktu itu pelayanan di Kalimantan, istrinya, kemudian lalu kedua sinode berembuk bersama, membicarakan bersama, lalu istrinya dijadikan pendeta di sekolah, di Kutoarjo, Purworejo sana, lalu mereka tertarik, sekolahnya sudah tutup, kita tahu bersama ya teman-temannya, sekolah-sekolah Kristiani kan banyak yang tutup gitu. Akhirnya menjadi pendeta jemaat, jadi dua-dua suami istri itu pendeta jemaat. Lalu ada bukan kasus, ada apa ya, cerita yang lain lagi di Solo itu ada juga suaminya pendeta GKJ Dagen Palor, istrinya pendeta GKJ Nusuan. Dua-duanya pendeta. GKI sekarang juga banyak juga yang begitu gitu ya. Jadi sudah menjadi hal yang nggak tahu sekarang ini menjadi sesuatu yang biasa. Yang penting adalah masing-masing gereja, masing-masing jemaat itu menerima dan pelayanannya oke-oke aja gitu. Itu yang terjadi. Gitu Romo. Iya, terima kasih. Oke, saya melihat ada dua lagi. Yang duluan tadi Pras, silakan Pras. Terima kasih Ibu. Saya ingin bertanya, yang pertama meminta sharing Ibu sebagai seorang pendeta yang sekaligus ibu rumah tangga, kalau nggak salah saya membayangkan seperti itu. Karena bagi saya ini menarik, seandainya di dalam gereja Katolik juga ada yang perempuan. Nah, di sini ada 4 suster ini jadi orang pewarta, katakanlah pemimpin ibadat ataupun
menjadi seorang pastor itu ada nuansa baru, pasti juga ada sisi-sisi feminis yang diberikan. Tetapi saya juga membayangkan kerepotannya apa atau kalau di dalam gereja Katolik itu kira-kira seperti itu. Nah, saya pribadi tidak tahu apakah di dalam gereja Protestan ketika ibu menjadi pendeta itu ada kerepotan-kerepotan. Apakah ada, Bu, antara membagi waktu untuk pelayanan di gereja dan juga menjadi seorang ibu rumah tangga yang harus memperhatikan anak yang jelas, juga kebutuhan-kebutuhan keluarga yang lain. Lalu yang kedua adalah tadi terkait dengan 5 dokumen keesaan gereja, ini terkait dengan relasi dengan gereja-gereja lain. Apakah ini hanya lebih pada konsensus kebersamaan dalam hal organisasi saja, atau juga bisa menyangkut dalam hal teologi? Karena saya membayangkan aliran-aliran teologi dalam gereja Protestan ada banyak, sehingga apakah bisa disatukan dalam 5 dokumen ini? Lalu dalam pertemuan atau dalam koordinasi PGI katakanlah itu, apakah ada juga benturan-benturan teknis, sehingga apakah yang tadi dikatakan, pemahaman saya PGLII lalu beberapa organisasi atau apa yang tadi disebutkan oleh Christian tadi yang penanya tadi, apakah kedudukannya juga sama sehingga tidak mau masuk PGI lalu muncul organisasi-organisasi lain yang saya dengar juga ini akan menjadi persoalan ketika berhadapan dengan negara, karena yang diakui negara hanya PGI saja, sehingga yang tidak masuk PGI juga sulit untuk mendapatkan pengakuan dari negara dalam hal organisasi itu ya, kalau misalkan mau berbicara. Itu saja, terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Pras. Monggo silakan Ibu Murti. Iya, makasih Romo. Iya. Jadi memang ada di dokumen keesaan gereja itu pemahaman bersama iman Kristen gitu ya, tetapi itu biasanya hal yang pokok gitu. Jadi yang detail-detail itu nggak diatur gitu. Yang pokok misalnya tentang baptisan, misalnya tentang Trinitas gitu. Lalu terkait dengan adanya PGLII itu memang dari semula itu memang gini. Jadi ada gereja-gereja Isa Al-Masih, gereja-gereja Bethel yang lama ya, yang aliran-aliran Bethel yang lama itu kan beda memang dengan yang sekarang ini, beda jauh gitu ya. Nah, yang awal itu gereja-gereja Bethel, gereja-gereja Isa Al-Masih itu masih masuk anggota PGI. Kan memang teologianya masih masuk gitu ya. Tetapi kemudian yang ini yang PGLII, yang gereja-gereja evangelis, yang Injil yang belakangan ini memang nggak bisa menerima, sehingga mereka kemudian membentuk PGLII ini gitu. Tetapi keduanya diakui oleh pemerintah setahu saya gitu ya. Jadi keduanya diakui oleh pemerintah. Maaf, ini suara saya masih terdengarkah? Iya, masih. Oh iya. Jadi masih diakui oleh pemerintah dan ya dua-duanya berjalan dengan baik. Mohon maaf Mas Christian. Tadi siapa? Saya masuk jadi ya. Saya kurang konsentrasi. Iya Mas Pras. Iya. Apalagi tadi Mas Pras selain PGI. Maaf. Oh saya peran saya ya, peran saya sebagai ibu gitu, sebagai pendeta gitu. Jadi gini. Ketika memang kami memilih menjadi pendeta, kami memang harus mempertimbangkan betul-betul pasangan kami gitu ya. Saya itu selalu wanti-wanti terhadap yang muda-muda gitu. Support pelayanan kita gitu. Jadi rata-rata itu mensupport gitu ya. Jadi bisa membantu mengasuh anak dan sebagainya, dan biasanya rata-rata sih ada pembantu makanya yang membantu. Tetapi pengelolaan di keluarga itu biasanya bersama-sama. Jadi kayak saya dan suami saya itu ya bersama-sama gitu. Mana yang slow ya kami berdua selalu koordinasi. Kami punya anak masih 5 tahun, memang kami telat gitu ya.
mendapatkan karunia itu bukan telat ya, memang timingnya seperti kairosnya gitu ya. Jadi 11 tahun kami menikah baru kami punya anak gitu. Kami selalu berkoordinasi gitu supaya kemudian anak bisa tertangani dengan baik, mendapatkan perhatian yang cukup gitu. Termasuk ketika kami punya asisten rumah tangga misalnya kayak gitu, kami punya aturan khusus bahwa asisten rumah tangga itu hanya menangani urusan rumah tangga, masak, bersih dan sebagainya begitu. Nah, dan anak itu kami yang pertama-tama, dan sekali lagi koordinasi saya dan suami saya itu kuat banget gitu. Jadwal itu mesti harus, jadwal saya, jadwal suami saya itu harus dikoordinasikan supaya kemudian bisa ditata dengan baik sehingga anak kami bisa diperhatikan dengan baik. Dan saya perhatikan memang itu juga yang dialami oleh teman-teman yang lain gitu ya. Ada satu pendeta di Jogja, pendeta di Kasih Santirono Baru, saya salut sekali gitu ya. Suaminya dulu guru, lalu kemudian kena PHK, kemudian tidak bekerja lagi, tetapi kemudian menghandle pekerjaan rumah tangga gitu. Memang awalnya itu agak anaknya yang bingung gitu ya. Kalau di pelajaran di sekolah itu kan ibu memasak, bapak bekerja di kantor gitu ya. Nah, itu sempat menjadi pertanyaan dari anak-anak mereka, anaknya 2. Lalu ibunya menjelaskan, nah ini karena bapak memang kena PHK dan tidak bisa lagi bekerja, jadi nggak masalah begitu. Pekerjaan itu bisa memang bisa dibagi seperti ini. Jadi teman saya itu, kakak kelas saya kebetulan ya, itu dia jadi pendeta jemaat, suaminya bekerja di rumah, ya nyuci, ya masak begitu dan sebagainya, dan it's okay gitu ya. Ya mereka saling mencintai sejak mereka anak masih SMP gitu ya, mereka berdua, dan kebetulan suaminya aktivis gereja dari sejak dulu, pinter main organ begitu, jadi melatih paduan suara, enjoy saja. Saya melihat itu, wah ini luar biasa gitu ya. Jadi pekerjaan itu bukan menjadi sesuatu yang menjadikan orang bangga, meskipun enggak dalam pengertian tidak bekerja secara formal, tetapi dia melakukan pekerjaan domestik, tapi tetap melayani, dan itu menurut saya luar biasa banget gitu. Makanya saya selalu wanti-wanti lihat tuh senior-senior itu kayak gitu. Cari pasangan jangan bagusnya, jangan gantengnya, tetapi apakah mereka bisa mensupport pelayanan kita atau enggak gitu. Ya puji Tuhan sampai sekarang sih ya masih aman lah gitu ya. Ya ada yang kasus pendeta perempuan gitu. Ya, ada sih. Ya seperti hanya pendeta laki-laki juga ada. Misalnya kasus kilometer 7 gitu ya. Iya, jangan berzina begitu. Ada. Ya tapi ya itu karena ya ada banyak faktor lah gitu yang menyebabkan itu. Ya, gitu. Iya. Semoga sudah terjawab semuanya ya. Iya, terima kasih. Saya kira satu lagi terakhir nggak apa-apa ya, Ibu Murti. Izin, Dan kebetulan juga perempuan ini yang mau bertanya. Suster Bagita, silakan, Suster. Ya, terima kasih Romo. Saya mengucapkan terima kasih untuk Ibu Murti yang sudah menseringkan banyak pengalaman terlebih dalam kepemimpinan Ibu sebagai pendeta di Gereja GKJ. Satu hal yang ingin saya tanyakan di sini itu perihal kalau saya memaknai sebuah kepemimpinan, apalagi kepemimpinan sebagai perempuan di tengah umat, dan tentu banyak kompleksitas, kesulitan, kendala, hambatan yang barangkali dalam masa kepemimpinan Ibu sudah Ibu hadapi, dan tadi dalam sharing-sharing Ibu juga muncul seperti itu. Lalu saya ingin bertanya sebagai seorang perempuan dan sebagai seorang pendeta, bagaimana Ibu menghandle semua itu? Maksud saya, apakah Ibu menemukan suatu cara, suatu kekhasan sebagai seorang perempuan yang memiliki ciri khas feminim, memiliki ciri khas sebagai seorang perempuan, akhirnya sadar bahwa ya saya sebagai seorang perempuan, saya punya cara kepemimpinan yang berbeda dengan laki-laki. Dalam arti ada sebuah prinsip, ada sebuah nilai yang harus diperjuangkan sebagai seorang perempuan dalam kepemimpinannya, sehingga tidak dalam arti tidak mau menyamakan diri sebagai laki-laki, tetapi dalam ranah kepemimpinan tetap menunjukkan ciri khas sebagai seorang perempuan, di mana dalam waktu itu tetap akhirnya semua sadar bahwa ada ciri khas yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, yang dimana dalam kepemimpinan itu saling membutuhkan dan saling melengkapi. Jadi saya ingin tahu bagaimana refleksi Ibu untuk menemukan ini.
ciri khas ibu sebagai seorang perempuan yang menjadi seorang pendeta akhirnya menemukan bahwa ada nuansa-nuansa yang berbeda dalam hal kepemimpinan sebagai seorang perempuan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan Ibu Murti. Iya, terima kasih Suster. Iya, kalau saya merefleksikan gitu ya, kemudian ketika saya diutus ke lembaga pembinaan ini, gereja membutuhkan lagi seorang pendeta, mereka mengatakan kita cari yang apa namanya penggantinya Bu Murti gitu ya, artinya perempuan begitu. Karena ini saya nggak bisa menilai diri saya ya, tapi dari apa namanya dari yang disampaikan oleh jemaat itu, mereka itu membutuhkan sentuhan, itu mungkin khasnya perempuan ya, jadi sentuhan, kedekatan, apa ya, ibaratnya kalau memberi perhatian itu kayaknya ya laki-laki pasti ada lah juga yang begitu. Sebetulnya saya tidak mau mengatakan bahwa kalau laki-laki begini, perempuan begini. Tapi kalau saya pribadi ya, itu mungkin saya kehadiran saya dalam kehidupan jemaat secara real itu yang dirasakan gitu. Kayaknya itu deh. Dan mereka merindukan yang seperti itu. Tapi saya pribadi juga belajar dari teman-teman pendeta yang laki-laki begitu, bagaimana mereka mengambil keputusan begitu ya, bagaimana saya pribadi itu selalu berada di posisi belajar gitu ya. Jadi saya tentu punya kelebihan, tapi saya juga punya kelemahan, dan saya ingin terus belajar dari teman-teman yang lain, baik pendeta perempuan maupun pendeta laki-laki, sehingga pelayanan saya terus berkembang gitu ya, terus mengalami peningkatan demi kemuliaan nama Tuhan. Itu yang saya ini ya, kalau refleksi saya punya kelemahan, kalau kelebihannya apa mungkin seperti yang dikatakan oleh jemaat, kami butuh perhatian yang ya seperti susah mengatakannya gitu, mengatakan kelebihan sendiri itu kadang-kadang nggak mudah malah. Tapi mungkin ya itu tadi, bagaimana kita hadir menyapa itu mungkin berbeda gitu ya. Itu Suster. Jadi saya pribadi kalau ketika saya berefleksi gitu ya, saya sudah 21 tahun pelayanan sebagai pendeta perempuan begitu, saya merefleksikan bahwa saya punya kelemahan, saya memang juga punya kelebihan, tapi saya mesti terus belajar untuk mengembangkan diri saya. Termasuk saya sekarang, Romo tadi ngendiko, saya sekolah MM, Magister Manajemen di Duta Wacana gitu ya, yang karena fokusnya kalau di Duta Wacana itu kan Magister Manajemennya kan ada social entrepreneurship, kemudian ada manajemen gereja. Nah, saya mau ngambil yang social entrepreneurship gitu. Karena saya sadar ternyata memang ilmu penata layanan yang saya pelajari dulu waktu di kampus itu memang berbeda dengan manajemen yang dibutuhkan gitu. Karena memang dunia ini kan perubahannya begitu dahsyat gitu ya. Kalau kita secara tata kelola itu nggak melakukan perubahan ya umat bisa meninggalkan kita. Oleh karena itu saya selalu, sekali lagi, posisi saya Suster itu terus belajar gitu ya. Saya banyak kekurangan dan saya mesti terus belajar. Saya belajar dari Suster Mariati di Santikara, itu sahabat saya. Iya, saya di Serikandi Lintas Iman bersama-sama dengan teman-teman Lintas Iman, ada Teh Wiwin, Siti Aminah, dan teman-teman yang lain. Saya belajar dari mereka juga. Bagaimana kepemimpinan di konteks yang majemuk itu, kalau saya belajar banget dari Teh Wiwin, Siti Aminah, pendiri dari Serikandi Lintas Iman. Itu saya belajar banget, wah ini luar biasa gitu ya. Karena saya kan pendeta, jadi pada mulanya saya tuh konteks saya ya di jemaat aja gitu, mungkin gitu. Tapi ketika saya di Serikandi Lintas Iman harus berada di level saya pernah jadi pengurus gitu ya di Serikandi Lintas Iman begitu. Saya belajar banyak dari teman-teman ini, luar biasa. Gitu Suster, semoga menjawab pertanyaannya walaupun saya juga nggak bisa menjawab yang benar. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Pendeta Murtini atas kesempatan dan juga
atas ilmu dan juga sharing yang sudah kami dengar. Tentu ini sangat memperkaya, dan seperti yang saya sampaikan tadi, nanti para mahasiswa-mahasiswi di Fakultas Teologi USD ini sebentar lagi, ini kan sudah tahun terakhir di S1 ya, dan nanti sebentar lagi akan masuk ke tahun pastoral, dan bekal atau sharing yang disampaikan oleh Ibu Murtini tadi pasti akan menjadi sesuatu yang berharga untuk masuk ke dalam situasi pastoral yang sebentar lagi akan dijalankan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak atas waktu, atas pemikiran, atas sharing, atas informasi-informasi yang sangat berguna bagi kami. Terima kasih Ibu Murti, semoga di lain waktu kesempatan masih berkenan untuk kalau nanti mengisi atau sharing kembali untuk kami di Fakultas Teologi. Ya, terima kasih sekali lagi. Nanti salam untuk Pak Yanusa dan putranya. Semoga semakin berkembang juga tidak tahu, ini malah sangat ekumenis sekali ya keluarganya Ibu Murtini ini. Dikaji lalu campur. Ya, terima kasih Ibu Murtini dan juga semuanya yang terlibat, yang ambil bagian secara aktif. Dan mari kita tutup kuliah pada pagi hari ini dengan doa. Minta tolong Suster Teofila ya untuk menutup dengan doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih untuk rahmat-Mu yang telah membantu kami dalam proses kami belajar pada hari ini. Semoga pada perjumpaan pada hari ini sungguh membantu kami dalam mempersiapkan diri kami untuk pelayanan, juga hal-hal yang baik dalam rencana-Mu. Semua ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi Ibu Murti dan juga semuanya. Baik, selamat melanjutkan perkuliahan hari ini dan juga untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Terima kasih dan selamat pagi. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Berkah dalam. Berkah dalam. Terima kasih.